Yeah. Hello everyone and hello English lecture, Miss Velma. Allow me to give material from Group 3, title Future, Past, and Perfect, which consists of 5 people, namely Nur Amiril, Muhammad Hasbi, Gali Putra Pradana, Asandi, and me, Ayu Mazli Mamonto. Next. Ya, dalam bahasa Inggris, verb dapat dibagi 3 kelompok. Dari 3 kelompok tersebut terdiri dari 16 tense. Nah, verb tense yang pertama past tense used to describe things that already happened. Kemudian ada present tense used to describe things that happening right now or things that are continuous. Kemudian ada future tense used to describe things that have yet to happen. Dan presentasi saat ini kita fokus membahas 3 tense saja, yaitu simple past tense, simple future tense, and present perfect tense. Okay, it's gonna be simple. Next. Ya. Ada percakapan antara Sandi dan Ayu. Ayu say, "Hello Sandi." Sandi say, "Hi Ayu." Ayu say, "You say yes, you sang beautifully on the competition yesterday. The teacher is so proud of you." Sandi Oh, say, thank you, Ayu. That's so kind of you. "Yeah." Nah, I hope Mr. Amir not jealous. oke. Coba kita perhatikan contoh percakapan di atas. Menurut teman-teman, tense apa yang digunakan pada kalimat percakapan tersebut? Hello? Silakan dijawab. Ya. Oke. Jadi yang digunakan pada percakapan tersebut adalah simple past tense. Nah, simple past tense ini used to talk about things that happened or excited before now. It can also use when we write stories about past experience. And addition, you can also find this tense in fairy tale book that tell stories in the past. Nah, apa itu simple past tense? Simple past tense adalah tense yang digunakan untuk mengungkapkan suatu tindakan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi, kejadian yang diceritakan dimulai dan berakhir di masa lalu. Saya kembali untuk mengungkapkan suatu tindakan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi kejadian yang diceritakan dimulai dan berakhir di masa lalu. Juga bisa kita gunakan ketika menceritakan pengalaman. Seperti pada contoh percakapan tadi, percakapan saya dan Mas Andi, kalimat yang di bold atau yang diberi garis tebal pada percakapan tersebut adalah you sang Gambarnya beautifully on dilihat the lagi. competition yesterday. Nah, dalam you yang dimaksud, oh ya, back. Mana aku, Mas Andi, bisa kembali ke atas tadi, you sang beautiful yang kita berdua tadi ya. Ini you sang beautiful on the competition yesterday. Jadi dalam kalimat ini kata you yang dimaksud adalah Sandi sebagai subjek. Jadi Ayu mengucapkan kata you yang dimaksud adalah Sandi, si subjek. Seperti yang kita tahu dari percakapan antara Ayu dan Sandi ini, Sandi mengikuti kompetisi menyanyi pada kemarin. Dan dalam kompetisi tersebut, Sandi menyanyi dengan indah. Nah, kejadian Sandi menyanyi ini terjadi di masa lalu dan telah berakhir pula di masa lalu. Sehingga Ayu menggunakan simple past tense pada kalimatnya. Oke, next. Kita kembali. Next. Oke. Nah, kegunaan simple past tense
memang biasa digunakan dalam percakapan ketika pembicara menceritakan yang tadi saja, Pak. Yes. Menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Bisa juga digunakan ketika kita menulis cerita tentang pengalaman di masa lalu. Selain itu, kita juga bisa menemui penggunaan tense dalam buku-buku dongeng yang bercerita tentang kisah-kisah di masa lalu. Nah, pola kalimat simple past tense. Untuk memahami lebih jauh simple past tense, kita bisa memperhatikan pola beserta contoh kalimatnya pada tense ini. Coba to be. Ya. Sebentar ya. Simple past tense. Be, how to use be. Jadi ketika was, were. Ya. Verb atau kata kerja yang digunakan adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua. Dan be bentuk past, was dan or were. Nah, jangan lupa ya bahwa be yang digunakan harus sesuai dengan subjeknya. Kita bisa perhatikan slide berikut untuk membantu kita mengingat be yang sesuai dengan masing-masing subjek. Jadi untuk kata I, dia bersandingan dengan you. Was, I, you, he, they, she, we is plural noun and singular noun. Oke, sebentar ya. Nah, kalimat verbal dan nominal maksudnya bagaimana? Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja atau verb, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata benda atau noun. Seperti yang kita pelajari di presentasi kelompok 1, contoh kalimat verbal dan kalimat nominal menggunakan simple past tense. Contohnya adalah pola simple past tense untuk kalimat verbal beserta contoh. Untuk pola atau rumus simple past tense pada kalimat verbal beserta contoh kita bisa lihat selengkapnya, ini dia. Jadi untuk kalimat verbal ada ini contohnya positif, ada jadi rumusnya adalah subjek ditambah verb to atau kata kerja bentuk kedua. Sebagai contoh, Mr. Amiril drink coffee milk this morning. Itu contoh kalimat verbal positif. Jadi untuk nextnya adalah negatif dengan rumus subjek ditambah did ditambah not ditambah verb one. Nah, contohnya Mrs. Ayu did not to go the market today. Nah, untuk kalimat verbal interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya did ditambah subjek ditambah verb one, jangan lupa ditambah juga question mark. Jadi contohnya did Mr. Hasbi have lunch? Nah, jadi untuk kalimat verbalnya seperti itu. Apakah teman-teman bisa memberikan contoh selain dari contoh yang ini? Sebentar ya. Iya. Oke, next. Ya, mohon maaf sebentar ya. Ya mungkin lagi ada accident atau sesuatu, ya nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Oke, siap? Ya. Yes. Untuk kuisnya nanti di ending dari presentasinya aja. Oke. Siap semua. Yes. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi simple past tense.
Untuk kalimat nominal dengan rumusnya, untuk kalimat nominal positif, rumusnya subject ditambah was or were ditambah complement. Contohnya, he was an athlete. Kemudian untuk negatif, rumusnya subject ditambah was or were ditambah not ditambah complement. Contohnya, we were not ready for that. Kemudian ada interrogatif dengan rumus was atau were ditambah subject ditambah complement ditambah question mark. Contohnya, was he wrong for being kind? Was he wrong for being kind? Yes. Okay. Next. Halo, Mas Andi. Next. Yes. Untuk simple past tense, time marker of simple past tense. Ya. Untuk time marker, ini next quiznya kayaknya nanti deh. Ada yesterday, ada kata yesterday, last year, last day, 2 years ago, 2 weeks ago, 2 days ago, etc. Jadi di time marker ini ada kalimat, ada kata kemarin, tahun kemarin, kemarinnya lagi, dan 2 hari kemarin, 2 minggu kemarin, dan lain-lain. Ini ada kata etc itu artinya etc. Ya, pokoknya seperti itu. Kemudian next quiznya next. Kata Miss nanti quiz next. Oke. Ini sudah simple future tense ya. Yes. Simple future tense. The simple future tense is verb that's used to talk about things that haven't happened yet. Use the simple future tense to talk about an action or condition that will begin and in the future. Nah, untuk membuat kalimat dengan simple future tense, kita bisa menggunakan modals will dan shall. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu akan. Sehingga sering juga digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang akan dilakukan di masa depan. Kita perlu ingat nih bahwa dalam British English shall digunakan jika subjeknya adalah I atau we. Sedangkan dalam American English semua subjek dapat menggunakan kata will. Jadi teman-teman tinggal pilih saja mau pakai yang mana. Sebetulnya keduanya sama saja. Nah, contoh kalimat kita untuk quiz kita next dulu kan Bu ya. Oke, kalau sudah selesai penjelasannya nggak apa-apa langsung masuk quiz. Belum juga sih. Oke. Penggunaan will dan shall harus diikuti oleh yang tadi ya. Harus diikuti oleh halo. Oke, lanjut. Ya. Oke. Penggunaan will dan shall harus diikuti oleh detail tentang apa yang akan terjadi. Contohnya ini ada kalimat positif dengan rumus subject ditambah will or shall, kemudian ditambah verb ditambah objek. Contohnya, Miss Ayu will go to Jakarta next year, atau we shall go to Jakarta next year. Kemudian ada kalimat negatif dengan rumus subject ditambah will or shall ditambah not, tambah verb one, ditambah objek.
Contohnya, Mr. Hasbi will not go to Jakarta next year. Kemudian ada we shall not go to Jakarta next year. Kemudian untuk kalimat interrogatif dengan rumusnya will or shall ditambah subject, ditambah verb one, ditambah object, ditambah mark question. Jadi contohnya will you go to Jakarta next year? Atau shall we go to Jakarta next year? Okay. Next. Mas Sandi, next. Halo. Halo. Next. Next slide. Be going to. Iya. Untuk simple future tense be ditambah going to, ada kalimat positif dengan huruf subjek ditambah be ditambah going to, ditambah verb one ditambah object. Contohnya we are going to museum tomorrow atau Mr. Hasbi is going to museum tomorrow. Untuk kalimat negatifnya dengan rumusnya subject ditambah be ditambah not ditambah going to ditambah verb one ditambah object. Contoh kalimatnya we are not going to Jakarta next year atau he is not going to Jakarta next year. Kemudian ada kalimat interrogatif dengan rumusnya be ditambah subject ditambah going to ditambah verb one ditambah object ditambah question mark. Jadi contoh kalimatnya are we going to Jakarta next year atau is Mr. Sandi going to Jakarta next year? Oke. Ada kuis next. Present perfect tense. Present perfect tense. Used to refer to an action or state that is complete at the time of speaking of a time spoken of. Susah sekali ini. Ya, kita menggunakan present perfect tense untuk menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi dalam waktu yang tidak spesifik. Jadi keterangan waktu seperti yesterday, 1 year ago, last week, dan lainnya tidak dibutuhkan dalam tense ini. Coba kita perhatikan penggunaan dari present perfect tense berikut ini. Ya. Ini yang pertama menunjukkan suatu pengalaman atau experience. Yes, for use. Contohnya, I think I have seen the movie before. Kemudian yang kedua menunjukkan suatu perubahan atau change. Contoh kalimatnya, your English has really improved since you studies with Miss Velma. Kemudian yang ketiga ada menunjukkan suatu pencapaian atau achievement. Contoh kalimatnya, my son has learned how to read. Next. Present perfect tense for use experience. Verb kembali yang tadi. No. For use tadi. Yes. Okay. Present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu have or has dan past part no yang tadi saja. Yang tadi saja, Pak. Yes. Nah. Dan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, has yang digunakan untuk subjek she, he, it, dan have digunakan untuk subjek I, you, we, they. They, bukan they.
Sedangkan past participle yang digunakan dapat berupa regular atau regular verb, kata kerja tidak beraturan atau kata kerja beraturan. Di sini for use-nya ada experience, contoh kalimatnya I think I have seen the movie before. Kemudian ada change-nya your English have really improved since you study this, yang tadi ini ya. Next. Oke. Present perfect tense. Nah, untuk present perfect tense verbal ada untuk kalimat positifnya dengan contohnya Mr. Amir has fixed my computer yesterday. Ini adalah rumusnya subject ditambah have or has ditambah past participle. Kemudian untuk kalimat negatifnya Mr. Amir has not fixed my computer. Jadi rumusnya subject ditambah have atau has ditambah not ditambah past participle. Kemudian ada kalimat interrogatif, have you fixed my computer? Rumusnya have atau has ditambah subject ditambah past participle ditambah mark question tanda tanyanya. Kemudian next, present perfect tense untuk yang nominal positive subject. Yes, ini. Untuk yang nominal positif, rumusnya subject ditambah have ditambah has, have atau has ditambah been ditambah complement. Contoh kalimatnya, Mr. Sandi has been here since 6 p.m. Kemudian kalimat negatifnya, Mr. Hasbi has not been here since 6 p.m. Jadi untuk rumusnya subjek untuk positif dan negatif hanya dibedakan kalau positif ada been-nya. Kalau negatifnya ada kata not. Untuk kalimat interrogatif rumusnya have or has ditambah subject ditambah been ditambah complement. Kemudian ada kayaknya lupa ada question mark-nya. Jadi oke. Next. Tadi dulu. Ada contoh kalimatnya have you been to Jakarta, ada question mark-nya. Itu jadi complement ditambah tanda tanya. Oke, jadi kita sudah masuk pada quiz. Kita masuk quiz yang terakhir aja, quiz 3. Quiz 3. Oke, quiz 3. Jadi, teman-teman ada yang bisa menjawab quiz ini. Answer the quiz and get reward from Miss Velma. Oke. Halo, teman-teman. Yes, the present it will be like a great score. Thank you. Ya. Ya, semangat, semangat. Jangan lemes. Bengong ini. Teman-teman ada yang bisa menjawab? Buahnya aja quiz nggak 3. bisa. Halo? Halo? Sharingan atau apa sih? Halo? Ya. Halo. Silakan Mr. Ikro. Would like to try? Sanggup jawab. Mr. Ikro. Mr. Ikro. Siapa yang mau coba? Ada 2 pertanyaan ini. Number 2. Iya,
silahkan. Number 2 ya. Oke. Mr. Amir has created application of village government. Yang lain? Iya, saya tampung dulu ya, Bu Aini. Halo, teman-teman yang lain, ada jawaban lain? Oke. Oke, kayaknya sudah tidak ada. Untuk yang nomor 1, ada yang bisa menjawab? Nomor berapa, Bu? Nomor 1. Kalau mau menjawab nomor 2 juga tidak apa, bisa. Nomor 1. I think I have seen the parade before. Maybe. Maybe. Teman-teman yang lain? Saya boleh, Bu. Iya, silahkan. Nomor 1 ya, Bu. I think Ya. I have seen the parade before. Oke. Kalau nomor 2-nya, Mr. Amir has created application of village government. Ya. Gimana, Pak Bu? Frumensius mau? Sayanya ini pilih nomor 1 aja. Oh iya, silahkan. I have seen before the parade, itu aja. Oke, Pak Zainal tadi kayaknya ada mau tambah deh. Number 2, Mr. Amir has created application of village government. Oke, thank you so much. Iya, jadi saya mau menjelaskan pertanyaan tentang jawaban tentang kuis ini. Iya, jadi jawabannya untuk pertanyaan nomor 1 adalah B. Jadi kalimat tersebut adalah kalimat positif present perfect tense. Jadi menceritakan pengalaman, maka subjek atau I, subjek menggunakan have dan kata kerja bentuk kedua atau seen. Jadi jawabannya adalah B. Karena di situ I have seen. Jadi dia menggunakan subjek atau I, kata I, dan menggunakan kata have. Maka subjek I, saya, menggunakan subjek saya atau orangnya menggunakan have, dan kata kerja bentuk kedua yaitu seen. Jadi I have seen. Jadi jawabannya adalah B. Tadi yang menjawab jawaban B, Anda benar. Dan untuk ininya minta sama Ibu saja ya nilainya. Okay, yes, I will note for those who have a true answer. Ya, thank you, Miss. Kemudian untuk penjelasan pertanyaan kedua atau question kedua, yaitu present perfect tense. So, achievement, subject ditambah has ditambah past participle, the answer is B atau has created. Jadi penjelasannya adalah kalimat tersebut positive present perfect tense tentang pencapaian. Maka subjek si Mr. Amir menggunakan has dan kata kerja bentuk kedua yaitu created. Thank you so much. Jadi yang menjawab B adalah benar. Benar aku. Iya, benar. Salah. Oke, thank you so much dari Sandi, Hasbi, Ayu, Amir, dan siapa nih satu? Gali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah benar, tunggu hadiahnya ya dari saya. Amir. Hadiahnya Souvenir dari Kang Amir.
Big applause for the presenter. Great job, Miss Ayu. You really fought for your presentations, I guess. And your tone is quite excellent. I Keren think you are presentasinya. near to native speaker ya, Miss Ayu ini ya. Sebenarnya bahasa Inggris udah bagus ini, Miss Ayu. And untuk tampilan PPT-nya juga amazing. Ada avatarnya dan sangat mudah untuk dilihat ya, ada penjelasannya, penggunaan, misalnya konsep dari penggunaan will tadi, ada going to, ya, ada shall, may have, and it is exactly what I want to see. Ada konsep penggunaan ya, ini cukup lengkap. Namun tadi dikirain setelah presentasi kumpulan dari kuisnya di pas tahap terakhir. Jadi ada sempat skip ya kuis yang future sama yang past. Itu mau kita jalanin nggak kuisnya? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, oke lanjut. Yang pertama dulu, Mas Andi. Past tense. Yang pertama, Bu Ayu. Betul. Halo, Bu Ayu. Iya. Yang pertama saya pilih B. Yang nomor 1 saya pilih B. My mom did not cook yesterday. Oke. Number 2. 2A. Iya. Mohon maaf, Ibu Bu Aini dulu ya. Number 2 ya, Mr. Gali was 2 days ago. Oke. Maybe. Pak Zainal silakan. Number 2A. 2A. Sekarang kita akan nantikan kalimat penetapan ED-nya di sini. Jadi I paid, you paid, they paid. Ya. Bapak Ketua kelas kayaknya mau bertanya atau mencoba menjawab pertanyaan. Coba mematikan mic itu. Nomor 1. Lagi nyari YouTube itu belajar. Ada suaranya nggak sih? Ada Pak, ada. Ada Pak, ada. YouTube-nya udah hilang, Pak. Saya number 1, Bu Ayu. Iya, silakan. My mom did not cook yesterday. Ya, Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau menjawab? Mohon maaf, Bu Ayu. Ya. Mungkin untuk memandu kuisnya biar Pak Hasbi. Oke. Pak Hasbi itu sudah siap sekali. Oke, sip. Ayo Pak Hasbi. Come on. Silahkan. Pak Hasbi monitor. Ya, halo. Suara saya dengar enggak, Bu? Dengar kali, Pak. Let's do Oke. it. Selamat, Terima sangat kasih. jelas, Pak. Oke, makasih, Pak. Di sini maaf, lagi baru nyari sinyal tadi. Mungkin untuk kuis pertama untuk past tense mungkin akan saya pandu. Untuk materi awal itu past tense. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab untuk soal nomor 1 atau 2 gitu. Question 1 and 2. Silakan, atau dua-duanya diborong juga enggak masalah. Silakan.
Mungkin dari Pak Prumen. Sudah tadi Pak, pilih B. Oh, udah Pak, maaf Pak. Tadi masih nyala ini agak lemah gitu Pak. Jadi tadi sempat putus gitu Pak. Mungkin teman yang lain. Iya, tadi sudah dijawab nomor 1, 2. Oh ya, berarti ini untuk penjelasannya saja ya. Jadi untuk jawaban nomor 1 tadi dengan materi past tense, simple past tense, yang mana untuk formulanya itu menggunakan subject plus did, not plus what. So, di sini dia bentuk lau. Jadi jawabannya itu bisa tampilkan lagi nanti pasti Pak Sandi. Jadi di sini my mom did not cook yesterday. Jadi ini bentuk negatif ya. Jadi jawabannya yang jawab B tadi ya itu betul. Ya mungkin itu. Untuk soal nomor 2, Mr. Gali ya bla 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 day ago. Jadi mungkin untuk penjelasannya kembali lagi Pak Sandi untuk answer. Oke, ini untuk number 2 simple past tense itu menggunakan formula itu harusnya subject plus was plus complement. Jadi di sini yang menjawab A tadi itu yaitu was sick ya. Itu adalah benar gitu. Thank you. Jadi itu saja yang bisa saya fasilitasi ya. Tadi saya tahu siapa tadi yang udah jawab karena tadi memang suaranya juga sedang hilang datang gitu. Jadi saya mohon maaf. Oke, kalau saya yang pernah pertama tadi Pak. Oh, Pak Prumen ya. Yang jawab nomor 1 itu jawabannya B ya. Oh, ini yang kuis nomor 2. Saya untuk kuis nomor 2 atau Pak Amir atau mungkin ya? Lanjut Pak. Lanjut aja. Oke. Untuk kuis nomor 2 ini berkaitan dengan mata awal yaitu simple future tense. Simple future tense mana dia menggunakan formula yang kami jelaskan di awal oleh Bayu dan menggunakan to be going juga. Tadi itu ya. Mungkin kilas baliknya sebentar supaya nanti Bapak Guru bisa jawab. Ini rumusnya. Untuk menggunakan model or shall. Ya karena ini bentuknya present ya, will or shall. Jadi di sini formulanya itu rumusnya itu subject plus will or shall plus verb ya. We shall go to Jakarta next year. Ya. Plus verb 1 plus object or adverb ya. Jadi di sini untuk positive verb tenses ya. Jadi untuk negatifnya yaitu subject plus will or shall plus not verb 1 plus object or adverb. Juga untuk interrogatifnya, jadi tinggal memindahkan modal di depan, yaitu sedikit tambahannya untuk mengulangi tadi yang disampaikan oleh Bu Ayu. Jadi rumusnya menggunakan modal plus subject plus verb 1 plus object. Mungkin bisa kembali ke ya, siap Bapak-bapak, kita kembali ke kuis kedua nih Pak Sandi. Oke. Dari 2 soal ini mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin menjawab, silakan kami berikan kesempatan dari kelompok 3. Nomor 1A. Oke, Pak Ikro. Apa Pak Ikro? Nomor 1A kayaknya. Oke, Pak Ikro menjawab untuk pertanyaan nomor 1 yaitu ya. It that the bomb is going to explode. Bu Haini nomor 2 ya.
number 2, B. I think I will treat one of two. Oke, jadi buah ini menjawab soal nomor 2 dengan jawaban B ya. Apa tadi? A or B? Will treat. Ya, bisa diulang Bu? I think I will treat one of yours. Oh, oke. I think I will try one of yours. Oke. Nomor 2 B ya, buah ini. Iya. Oke. Yang teman-teman yang lain? Izin menjawab, Pak. Silakan ini Pak Abdul. Saya nomor 1 B, nomor 2-nya A, Pak. Iya, kalau ini versinya Pak Abdul ya. Jadi nomor question number 1 jawabannya B, and question number 2 jawabannya E ya. A, iya betul Pak. Oke, yang lainnya mungkin ada yang ingin menjawab? Saya ke Pak Rahman. Ngikut ya, Pak. Nomor 1 B, nomor 2 E. Oke. Mungkin yang lain Pak sempat. Saya Pak nomor 2A. Boros ini nomor 2 jawabannya A ya. Tadi mungkin kita bisa kembali di awal Pak Sandi, atau mungkin kita jawab ya, atau kembali awal mengenai fungsi subjek tadi, apakah I tanding dengan mana gitu kan, dengan modal shall or will tadi, kalau salah ada ya. Teman penjelasan di answer-nya aja Pak Sandi. Soalnya tadi di awal nyimak, jadi kurang tahu juga materi tadi yang disampaikan sampai mana. Mungkin untuk S2, untuk question number 1 tadi penggunaan fungsi present future tense. Jadi untuk menjawab untuk kalimat masa depan ya, future, ini menggunakan subject plus be ya, or maybe modal plus going to plus verb. Itu bisa saja menggunakan to be, going to, ataupun mungkin menggunakan be menggunakan bentuk shall or will ya, tadi modal tadi. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya adalah B ya, jawabannya the B. Yes, the bomb are going to explode. Ya, explode. Jadi yang menjawab B ini ya jawabannya benar, betul. Untuk question number 2 bentuk simple future tense-nya menggunakan rumus subject plus will or shall plus verb what. Jadi jawabannya itu A. I think shall try one of this ya. Jadi yang menjawab A ya jawabannya benar. Untuk soal nomor 1 ini B jawabannya benar. Jadi mungkin ini penjelasan dari saya ya. Mungkin ada sedikit tambahan juga sih mengenai tenses. Ini sekedar luar konteks. Nah, tense ini menggunakan ada kata kerjanya. Pada penggunaan kata kerja ini kan menggunakan kata kerja beraturan dan tak beraturan. Tadi disampaikan oleh Bu Ayu bahwa ada bentuk kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Jadi ini menyesuaikan dengan kondisi. Kalau untuk kata kerja tak beraturan, dia tidak menggunakan id kalau past tense tadi. Kalau untuk ngomongnya past tense, mungkin itu ya perlu untuk menyesuaikan pada saat pengisian di kuis-kuis ini. Karena tadi kuis ketiga sudah disampaikan oleh Bu Ayu, pertama juga sudah, dan kuis kedua ini hanya untuk saja Pak. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Ayu untuk melanjutkan presentasinya. Silakan Bu Ayu. Iya, thank you Pak Asbi. Ya, sama-sama Bu. Iya. Jadi teman-teman, tadi penjelasan untuk pertanyaan di kuis kedua, apakah sudah jelas?
Halo, teman-teman. Jelas. Iya. Yang ini kayaknya cuma Pak Iko deh sendiri yang bilang jelas. Jelas. Jelas Bu Ayu. Oke, thank you. Ya, jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Waalaikumsalam. Ya. Dari kelompok 3, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang salah dari lisan saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqilakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, presenter. Already guide us to understand about the concept. There is a future tense, past tense, and also perfect tense. Di situ sudah ada pemahaman tentang method future, ya. Ada penjelasannya will sama shall. Di konsepnya ada tentang planning, rapid decisions to make an offer, a promise, or a treat. Actually ada tambahannya lagi, penggunaan will sama shall itu memang konsepnya seperti itu, tapi shall kenapa kurang ditekankan ya mungkin ya. Penggunaan shall ini jarang digunakan oleh anak-anak kekinian. Penggunaannya jarang digunakan oleh kawasan Amerika, ya lebih prefernya menggunakan will, karena penggunaan shall itu lebih ke arah Old English. Jadi mungkin yang umurnya 50 tahun ataupun orang-orang yang kekerajaan ya, lebih formal jatuhnya. Dan di situ adalah etika penggunaannya. Jadi memang kalau kita mau berkata sopan, referring to subjeknya juga ya. Misalnya I sama we, ya lebih bagusnya menggunakan shall. Tapi bukan hanya itu saja, ternyata etika penggunaan tenses itu bukan dimiliki oleh future tense saja, ternyata di past juga bisa. Ada yang tahu? Penggunaan yang pas, etikanya, metode penggunaannya. Would or should plus Oke. 3. Oke, ya itu juga. Tapi dalam hal konteks misalnya present, kita mau mengandaikan sesuatu, tapi konteksnya jatuhnya ke past. Di sini saya akan tampilkan sebuah video yang mana mungkin teman saya di sini akan menjelaskannya. Sebentar ya. So the concept is about, using the past to talk about the present and future. Ya, jadi menggunakan formulanya si past, ya, untuk mengatakan sesuatu yang sekarang terjadi dan yang nanti akan terjadi. Hi, Sean here for BBC Learning English. Today we're going to look at past forms. Easy, right? We use past forms to talk about things that happened in the past. Well, it's not that simple. We also use past forms when we're not talking about the past. Here are a few ways we do this. Number one, listen to these two examples. Which one do you think my plan sounds less definite? Number one, I'm thinking of going to that party later. Or, number two, I was thinking of going to that party later. That's right, the second one is less definite. We use past here, I was thinking, to show that the plan isn't certain yet. I haven't made up my mind. Number two, listen to these two examples. Which one sounds more polite? One, is your report ready yet? Or two, I was wondering if your report was ready yet. The second one, of course, is much more polite. We use past forms here, was wondering, was, to make the request
less direct and more formal. You'll be surprised how often British people use this structure. We like being polite. Number 3, which of these 2 examples sounds more urgent? It's time to leave, or it's time we left. That's right, the second one sounds more urgent. The first example just means we should leave now. It's time to leave. The party starts in 20 minutes. The second example, we use the past form. This conveys the idea that we should have already left. It's time we left. The party started hours ago. Number 4, which of these do you think sounds correct? I wish I have more time, or I wish I had more time. That's right, the first one is not possible. To make wishes about the present, we use the past form. I wish I had more time. We're not talking about the past here, we're talking about an unreal present situation. You can also use if only. If only I had more time. Number 5, which of these 2 examples sound less likely to happen? Suppose you lose your job, or suppose you lost your job. That's right, the second one sounds less likely to happen. We use the past after suppose or what if when we don't think something is likely to happen in the future. That's it for this masterclass. For more help with using past forms when you're not talking about the past, go to our website, learningenglish.com. Goodbye. All right, that's an explanation, actually, the usage of reference about the ethic, I guess. The usage we can try to choose where you want to explain the situations, yeah, such as like I was thinking on going to the party later. Well, this is the party where he want to go to, but it is not unpredictable, something like that. Jadi di sini polanya belum pasti, tapi dalam hal yang dia akan sudah berpikir yang lalu, mau pergi pestanya nanti, ya kan? Konsep dari penjelasan was-nya di sini. And try to be polite here. I was wondering if your report was ready. Ya, jadi kalau misalnya mau nanya ke temennya, laporannya udah selesai belum? Ya, ini try to use these words ya. I was wondering. Atau menanyain kapan makan siang atau kapan mau buka bersamanya ya. Try to use I was wondering. Yeah. And this one is you may choose this as the a statement for urgent situations. Ya, it's time we left. Ya, nanti saya akan coba menggunakan ini pada saat nanti ya, beberapa menit lagi ke depan. Ya, it's time we left. And then the word wish and if only untuk suatu pengandaian bisa ini ya. I wish I had more time. Ya, di sini ada bentuk had yang bentuk past. If only I had more time. Ya, ini sebenarnya konsep situasinya dalam bentuk penyesalan ya, jatuhnya ke sebuah penyesalan karena sudah terjadi. Yeah. Okay. And the last is about the suppose and what if. Yeah. Suppose we went on holiday to Thailand. What if we finished before the deadline? Nah, ini penggunaannya untuk suatu pengandaian kembali. Ya, jadi ini bisa diterapkan dalam komunikasi bahasa sehari-hari ya. Ini untuk biasanya untuk bahasa yang formal ataupun yang ya kita sebagai sesama pembelajar ya, etikanya ke teman-temannya bisa menggunakan kalimat ini. Okay, maybe there is an additional for you guys about the concept.
using the past. So based on this topic, perhaps there is another question from audience yang mungkin mau dibahas, silakan. Mungkin ada yang masih belum paham penggunaan bedanya going to sama will, walaupun sudah ditaruh metodenya di slide. Apa sih bedanya going to sama will? Atau saya coba tes dulu ya. Apa bedanya pada saat kita melihat prediksi cuaca? Ya, di prediksinya saya melihatnya cuacanya di jam 6, yang mana prediksinya nanti di jam 1. Jam 1 siang misalnya, itu hujan, turun hujan. Dan saya akan menggunakan nanti akan turun hujan. Itu pakainya pakai penggunaan kata will atau going to? Going to, Bu. Oke. Sorry, Miss. Ini aturan Miss Ayunya jangan jawab dulu ya. Iya, Sorry. Sini Bu Ayu, dekat sama saya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba lagi. Misal, saya seorang bujangan. Ya. Nanti Miss Ayu diem dulu. Saya mau ngetes yang lain. Saya seorang bujangan, lalu saya melihat cewek cantik. Misal ya, ini contoh. Lalu saya yang masih bujangan belum kerja, ya kan? Belum punya pekerjaan, belum punya rumah. Lalu bilang ke wanita cantik itu, ya, saya akan menikahimu. Ya. Nah, itu pakai will atau going to? Going to. Hah? Yakin? Going to? Will. Oke, Will, yang jawab will. Kenapa? Will. Itu Bu. Kayaknya going to Bu. Will. Yang jawab will, coba jelaskan. Going to. Going to kayaknya karena belum kenal ya Bu. Jadi mau kenalan dulu Bu. Gitu Bu. Itu di layar itu sudah jelas di layar. Kan saya belum punya pekerjaan, belum punya rumah, ya kan? Terus saya tiba-tiba datang ke cewek itu, saya akan menikahimu. Nah, itu cocoknya pakai will atau going to? Kenapa? Going to. Will, Bu. Kalau rencana. Karena about to happen Bu. Satu-satu dulu, siapa ini? Coba Mister. Saya Bu. Ya. Will. Ya. Karena will itu rencananya akan menikahi. Planning. Tadi itu sebentar, Mr. Abdurrahman belum kedengaran suaranya. Iya Bu. Kalau menurut saya going to karena menurut rumusnya when we something about to happen, berarti kan akan terjadi Bu. Jadi dia belum terjadi Bu. Jadi itu kan berarti kok tiba-tiba mau nikahin ke cewek ngajak kenalan dulu Bu. Masa langsung ngajak nikah Bu. Belum tentu mau Bu. Ya kalau nggak ditempeleng Bu. Oke, Miss Aini nih. Saya mau dengar pendapatnya. Tadi pakai will ya. Will itu menunjukkan suatu rencana, Bu. Karena tadi akan menikahi kamu. Berarti sama kayak Mr. Abdurrahman. Ya. Tadi sama dong penjelasannya kayak Mr. Abdurrahman. Planning. Belum ketemu jawaban yang pas. Silakan yang ingin mencoba menjawab. Will itu Bu. Iya, kenapa? Karena will kan planning tetapi belum terjadi, sedangkan going to dia akan terjadi nanti sore Bu. Itu masih sama pembahasannya seperti Miss Aini. Mungkin ada mungkin saya, kalau saya begini Bu. Kenapa will ourselves? Karena memang itu perencanaan yang belum tentu dilakukan di masa mendatang. Begitu.
Kan dia udah jatuh cinta nih sama cewek. Saya akan menikahimu. Ya. Betul Ibu, tapi itu kan perencanaan yang belum tentu dilakukan atau mungkin dilakukan di masa yang akan datang untuk waktu yang tidak ditentukan. Begitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Miss Frumansis. Sebenarnya ada satu lagi konsepnya. Kenapa? Iya, gimana? Siapa itu? Emmanuel? Ya? Ya, Bu. Will. Kenapa? Esa, Bu. Kenapa? Will, iya kenapa Will? Kenapa menggunakan will? Halo, ada suaranya nggak sih? Oh ini Esa, sorry. Ya, ya Mr. Esa, gimana? Kenapa will? Will, Bu, karena planning yang belum pasti, Bu. Kalau going to itu kayak pasti akan terjadi gitu. Masih belum tepat. Cuma saya pengen tahu deh dari Miss Ayu saja, Bu. Iya, Miss Ayu. Oke. Thank you, Miss. Yes. Ya, kalau saya pilihnya going to karena tadi kita kan sudah bahas ini yang metodenya will or shall-nya ini kan, Bu. Jadi kalau going to itu kejadian yang akan terjadi. Jadi dia sudah berjanji bahwa dia akan menikahi walaupun dia belum punya rumah dan dia belum punya apa-apa. Dia cuma punya cinta begitu kan. Jadi kalau untuk will shall, penggunaan kata will ini adalah untuk keputusan yang mendadak. Sesuatu yang mendadak terjadi when something is about to happen kan. Jadi kalau untuk yang tadi yang going to-nya. Tapi kalau untuk will, dia keputusan mendadak seperti itu, Bu. Sorry. Oke, thank you Miss Ayu. Oke, now saya menambahkan analoginya lagi, ya. Jika kalau tadi kan istilahnya saya nggak punya rumah, saya nggak punya pekerjaan, terus saya lihat cewek langsung saya spontan ngucap begitu katanya ya kan, saya akan menikahimu. Lalu kalau misal analoginya saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya pekerjaan bagus, lalu saya berucap ke cewek itu. Cocok berarti jatuhnya ke will. Ke going to, karena itu planning. Ke going to, karena itu planning. Ya. Nah, yang spontan tadi adalah will. Otomatis kayak misalnya gini, I fell in love. Ya, saya jatuh cinta. Biasanya orang saya jatuh cinta itu tanpa berpikir logika. Ya, something that happen yang benar-benar yang terencana adalah jatuhnya ke going to. Sedangkan will itu spontan sifatnya. Seperti layaknya orang jatuh cinta. Ya kan? Ya. I will marry you, although I cannot afford to pay your wedding planner. Nah, itu cocoknya seperti itu. Jadi, will you marry me? Nah, itu jatuhnya kayak seperti penggunaan spontanitas tanpa ada resiko, tidak berplanning. Ya, cocok. Ya, itu jatuhnya ke will. Ya, actually, thank you Mr. Sandi ya. Ya, jadi beda planning itu yang terencana, terkukuhkan, itu penggunaannya going to. It's going to rain at 1 o'clock. Ya, tapi misalnya kita lagi di rumah terus lihat ke dua rumah terus awan sudah mendung banget, nah itu cocok pakai will. I think it will rain karena sesuatu yang happeningnya tidak terduga dan spontan. Ya, gimana? Sudah mulai kena belum pemahamannya? Hampir, Bu. Hampir. Kenapa tuh? Masuk, Bu, masuk. Oke ya, jadi itu bedanya ya. Kalau yang uncertainly, yang tidak pasti, kita boleh pakai will. Kayak istilahnya baru jatuh cinta monyet, seperti I will marry you, such as like that. Tapi kalau I'm going to marry you, it's more like a planning, a good situations to do the actions ya, karena sudah terencana. Okay, now I'm going to give you some quiz. And I'm going to put it, I'll attach on WhatsApp group
It's directly from BBC Learning English. About the usage yang video tadi sudah dijelaskan, past ya, konsep formula past dalam situasi present sama future. Satu lagi kuisnya ada di, pas satu aja dulu ya, nggak apa-apa. Only 5 questions, do not worry. Okay, hold on. Ya. Halo, Miss. Bolehkah kuisnya kita jawab nanti setelah Boleh. tarawih? Saya izin soalnya ada tim safari dari kabupaten, saya harus melayani. Baik. Ya, ini hanya untuk drilling aja, jadi sesempatnya aja, tidak apa-apa, tidak harus diburu-burukan. Saya kan kalau gitu saya kirim 2 kuisnya aja sekaligus ya. Karena ini bebas, boleh dilakukannya setelah tarawih pun juga nggak apa-apa. Siap, Bu. Okay. Alright, hold up. Kalau gitu, masih ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai absen lalu kita closing? Ada pertanyaan seputar topik kita hari ini, future, past, sama perfect. Tadi jawabannya tentang situational etika penggunaan past itu benar ya, masuk penggunaan would sama should. Tapi itu akan lebih dibahas di materi siapa ya? Ada yang dapat nggak? Modal verb. Ya itu akan lebih pas dibahas pada topik yang modal verb. Sebentar masih loading. Kelompok 4 modal verb. Iya, nanti itu akan lebih dibahas di situ. Sebentar ya, ini karena di daerah saya hujan lebat, jadi sinyalnya agak keganggu. Mungkin yang mau live duluan nggak apa-apa, tapi taruh di chat room ya, saya hadir Bu, gitu biar saya nanti pas lagi absen bisa melihat siapa aja. Di sini hujan lebat. Hari Senin. Oh iya, saya lupa. Portalnya ini kan dibukanya pada saat jam 6. Kalau gitu saya minta tolong di list saja di WhatsApp group. Karena kalau di chat room nanti akan hilang setelah kita tutup kelasnya ini. Ya, mungkin ini saja. Thank you very much. And about the closing statement, would you like from the presenter would give some kind of solutions or summary about our topic today? Bisa diulang, Mam? Ada presenter masukkan lagi atau summary atau kesimpulannya hari ini? Atau tidak? Silakan, Bu Ayu. Bu Ayunya sudah cabut duluan tadi Pak Amir karena dia ada tamu itu. Coba Pak Amir, mungkin closing statement-nya. Jam 2 Bu, langsung aja. Oke deh. Ya sudah, kita sudahi saja. Terima kasih hari ini sangat menyenangkan, pelajarannya menarik ya. Ditambah lagi ya tampilan dari presenternya ya. Thank you very much. Jangan lupa untuk absennya di list saja dari WhatsApp group biar nanti jam 6 saya masukkan ke Siakat. Thank you and closing by saying alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.